jelaskan ya akan dahsyatnya guncangan ya yang terjadi pada hari kiamat. Tentunya ini poin yang ketiga ya. Bagaimana kita juga diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah gitu ya. Musibah yang bisa jadi itu berasal dari bawah kita gitu ya, dari tanah yang kita tempati ya. Dan ini adalah wirid yang biasanya kita baca kapan? Ya, di pagi maupun sore hari gitu ya. Ya ini juga sama. Bagaimana banyak orang yang kemudian binasa gitu ya karena apa? Suatu kejadian yang itu bersumber dari bawah tanah gitu ya. Maka di antara doa yang sering kita lafalkan adalah apa? Allahumma fadni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Yaitu kita berlindung kepada Allah ya, supaya kita dilindungi dari segala arah gitu ya. Baik dari depan, dari belakang, atau dari sisi kanan atau dari sisi kiri ya. Wa min fawqi, termasuk juga kita berlindung kepada Allah dari musibah yang bisa jadi itu datang dari atas kita kan gitu ya. Ya bisa jadi apa? Ya kejatuhan sesuatu gitu ya. Ya kita banyak berlindung kepada Allah. Dan ini sudah diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya kan kita tidak tahu nih ketika kita keluar rumah gitu ya, apalagi pas lagi musim angin gitu ya. Makanya apa yang diajari adalah kita berlindung ya, termasuk dari musibah yang bisa jadi datangnya dari atas. Kan kita tidak tahu, kita lewat di situ ada pohon yang sudah lapuk ya, kena angin terus ya, kalau itu menimpa seseorang bisa berbahaya. Maka kita diajari di dalam agama kita bagaimana kita berlindung ya kepada Allah supaya kita dilindungi termasuk dari segala arah, dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dari atas maupun juga dari bawah. Ini apa? Wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti. Aku berlindung kepadamu wahai Allah ya, dengan keagunganmu an ubtala min tahti. Aku celaka ya dari arah apa? Dari arah bawah gitu ya. Ya termasuk apa? Yaitu gempa bumi. Karena ini kemudian di dalam hadis yang lain ini di bawahnya bagaimana termasuk musibah atau azab ya yang Allah timpakan kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang memiliki penyakit ujub. Nah, apa ini penyakit ujub? Bangga diri. Ya. Merasa dia apa yang dia dapatkan itu adalah hasil dari usahanya kan gitu. Ini sifat ujub. Ya. Yang mana seharusnya ketika orang itu mendapatkan nikmat, dia sikapnya apa? Bersyukur kepada Allah. Di antara makna syukur itu adalah dia mengakui di dalam hatinya bagaimana apa yang dia dapatkan dari nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang kemudian merasa bangga dengan ilmunya, bangga dengan rupanya yang bagus, itu ganteng, yang kuat gitu ya. Tapi dia tidak kemudian menyandarkan atau meyakini bahwa ini adalah pemberian dari Allah.
ini yang kemudian bisa menyebabkan orang itu tadi memiliki sikap ujub. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Termasuk penyakit ujub ini yang bisa membinasakan. Di antaranya adalah di dalam hadis ini. Ya. Ini disebutkan bainama rajulun yamshi fi khullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ya. Ini disebutkan di dalam hadis. Ya. Ada seseorang pemuda yang dia berjalan fi khullatin, dia memakai pakaian. Ya. Tu'jibuhu nafsuhu, yang menjadikan dirinya bangga. Ini saya bisa pakai pakaian yang bagus ini karena hasil dari jerih payah saya gitu ya. Dia tidak mengakui bahwasanya itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ujub. Dan ini bisa menghinggapi siapa saja. Penyakit ujub ini bisa menghinggapi siapa saja. Kadang-kadang juga penyakit ujub ini menghinggapi orang-orang yang sudah banyak ibadahnya. Kadang-kadang pula penyakit ujub bangga ini dengan diri sendiri ini juga nanti bisa menghinggapi orang-orang yang mungkin sudah berilmu, sudah banyak ngaji gitu ya. Kadang-kadang terhinggapi penyakit ujub. Ketika merasa dirinya, oh saya sudah banyak ilmunya, sudah rajin datang ke masjid ibadah, sehingga dia merasa bangga dengan amalnya gitu ya, dengan ilmunya, yang itu bisa menjadikan orang itu sombong. Ketika melihat ada orang saudaranya belum ngaji, belum ibadahnya belum baik, kemudian merendahkan, meremehkan. Ini yang bisa mengakibatkan orang itu celaka walaupun dia sudah beribadah. Karena bisa jadi setan ketika mengganggu orang tersebut supaya untuk bermaksiat sudah enggak mempan lagi gitu ya. Karena orang itu sudah kuat gitu ya, dorongan untuk beribadah gitu ya, menuntut ilmu ya. Maka setan menggodanya dari jalan yang lain. Dibuat orang itu kemudian merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Makanya di sini disebutkan bainama rajulun yamshi fi khullatin tu'jibuhu nafsu. Ada seorang pemuda, dia berjalan, ya, dia merasa bangga dengan pakaian bagus yang dia kenakan. Murajjilun, ya, tahu ya, yang mana rambutnya itu disisir rapi gitu, yang ganteng gitu ya. Apa yang ditimpakan kepada orang tersebut ya, merasa bangga ujub dengan apa yang dia miliki, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza khasafallahu bil ardh, Allah Subhanahu wa taala kemudian tenggelamkan orang tersebut ke dalam bumi. Jadi termasuk musibah itu juga adalah apa? Itu tadi, orang ditenggelamkan ke dalam bumi. Bahwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, kemudian terus bergerak sampai hari kiamat. Ini apa namanya? Ancaman gitu ya bagi orang yang merasa bangga dengan dirinya ya, yang itu nantinya bisa mengakibatkan orang itu sombong, merendahkan orang lain ya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini adalah penyakit al-kibar yang awalnya adalah dari sifat ujub. Makanya dijelaskan oleh para ulama di antara sarana atau cara agar seorang hamba itu terhindar ya, dari penyakit ujub ya, itu adalah ketika seorang itu beramal, dia merasa amalnya itu belum sempurna.
supaya kita tidak terjerumus di dalam bangga dengan amal gitu ya. Maka diantaranya adalah ketika kita beramal itu ya, setelah selesai kita merasa amal kita itu belum sempurna. Makanya yang diajarkan oleh Nabi kita ketika kita selesai sholat gitu nggih, apa yang kita baca? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Para ulama menyebutkan hikmahnya apa? Hikmahnya adalah supaya orang itu sadar ketika dia menjalankan amal, diantaranya sholat, dia belum sempurna. Bisa jadi di dalam sholatnya belum khusyuk, ya, masih belum fokus, pikirannya kemana-mana kan gitu, gitu. Ketika sholat sering datang di pikiran kita macam-macam gitu ya. Yang awalnya nggak dipikirkan jadi dipikirkan. Biasanya di kapan? Ya pas sholat gitu ya. Yang harusnya fokus ya. Orang itu ketika sholat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi malahan pikirannya kemana-mana. Itu kan mengurangi kesempurnaan dari sholat. Maka ketika orang merasa amalnya sholatnya itu masih belum sempurna, maka ya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang keempat tadi ya. Keempat. Jadi kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala termasuk dari dari goncangan gitu ya. Musibah berupa gempa bumi. Kemudian ini masih poin berkaitan dengan gempa gitu ya. Jadi ada keutamaan ya, keutamaan orang yang meninggal ya, yaitu diakibatkan oleh tertimpa bangunan ya. Ini di dalam hadis disebutkan syuhada'u khamsah ya. Jadi ada 5 orang yang dia akan ketika meninggal itu seperti atau mendapatkan kemuliaan seperti orang yang mati syahid ya. Disebutkan adalah yang pertama al-mat'un ya. Al-mat'un ya. Orang yang meninggal karena wabah taun. Orang yang meninggal karena wabah. Yang kita pernah mengalami itu gitu nggih ya. Dan banyak dari saudara-saudara kita yang kemudian meninggal karena wabah. Dan itu ya bisa jadi itu adalah kemuliaan ya yang didapatkan oleh orang yang meninggal diakibatkan oleh wabah. Tapi ini bukan kemudian secara mutlak gitu ya, mesti orang yang meninggal karena wabah itu mesti masuk surga husnul khotimah, tidak juga. Ya tergantung juga. Orang yang tidak beriman kalau meninggal karena wabah ya tetap dia meninggal dalam kondisi kafir. Kalau belum bertobat, belum masuk Islam kan gitu ya, dia tidak akan mendapatkan husnul khotimah. Tetapi ini adalah bagaimana Nabi kemudian menyebutkan gitu keadaan yang mana orang ketika meninggal dalam keadaan ini ya, dia itu bisa menjadi tanda orang itu husnul khotimah. Tadi yang pertama adalah ma'un ya, orang yang meninggal karena wabah. Dan dulu di zaman Nabi, di zaman para sahabat pun pernah terjadi yang namanya wabah taun ya. Dan banyak dari para sahabat yang kemudian meninggal. Atau yang kedua di sini adalah mabtun. Apa itu mabtun? Mabtun itu batan itu perut ya. Sakit perut, orang meninggal yang diakibatkan oleh sakit perut itu juga bisa menjadi tanda orang itu husnul khotimah atau tadi termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan seperti orang yang mati syahid.
Atau disebutkan juga adalah al-gharib. Apa itu al-gharib? Orang yang meninggal karena tenggelam. Orang yang meninggal karena tenggelam, ya bisa tenggelam mungkin di sungai atau di laut gitu ya. Ini juga termasuk kondisi meninggal yang itu adalah dia akan mendapatkan kemuliaan seperti orang yang mati syahid. Tapi tentunya tetap tetap dimandikan kan gitu nggih. Tetap dikafani dengan kain kafan ya, seperti orang meninggal pada umumnya. Beda dengan orang yang meninggal di medan perang gitu nggih. Itu tidak dimandikan dan juga dia dikuburkan dengan pakaian yang dia kenakan kan. Tapi ini maksudnya adalah orang-orang ini dia akan mendapatkan kemuliaan seperti orang yang mati syahid. Dan tetap berlaku padanya yaitu adalah hukum-hukum orang yang meninggal. Atau yang sebut selanjutnya ini kan yang pertama adalah mat'un tadi, yang kena wabah, kemudian maftun, orang yang sakit perut ya. Kemudian yang ketiga adalah al-gharib, orang yang tenggelam, mati tenggelam. Nah, ini yang keempat yang berkaitan dengan gempa tadi ya. Wasahibul hadmi. Wasahibul hadm. Hadm itu hancur gitu ya. Maksudnya orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan. Kan banyak orang yang ketika terjadi gempa gitu ya, bangunan itu runtuh kemudian mengakibatkan apa? Orang-orang yang ada di bangunan tersebut kemudian meninggal. Maka orang yang meninggal dalam kondisi dia tertimpa tadi bangunan itu juga adalah mati yang dia akan mendapatkan kemuliaan seperti orang yang mati syahid. Termasuk juga adalah wasyahidu fi sabilillah, orang yang meninggal di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga disebutkan di dalam hadis yang lain apa? Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Orang yang keluar dari rumahnya ya, kemudian dia meninggal gitu ya, maka itu juga dia akan mendapatkan kemuliaan seperti orang yang mati syahid. Makanya ini kemuliaan atau keutamaan yang dimiliki oleh para penuntut ilmu. Makanya termasuk juga ya, kalau waliyadzubillah gitu ya, kita tidak ingin bahwanya ada orang tua kemudian menyekolahkan anaknya kemudian meninggal, ya kita tidak ingin itu. Tetapi ketika ada orang tua kemudian mendapati anaknya yang menuntut ilmu ya, ternyata Allah kehendaki meninggal di dalam menuntut ilmu ya, itu adalah suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin-poin ya berkaitan dengan ayat yang pertama yaitu dari surat Az-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ya, manakala bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Maka ini poin-poinnya berarti semuanya ada 5 ya. Yang pertama adalah goncangan yang begitu keras ya, yang itu mengakibatkan apa yang ada di atas bumi itu semuanya hancur ya. Kemudian poin yang kedua adalah tidak ada yang mengetahui seberapa kuat ya, besar goncangan itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga kita diajari di dalam syariat kita bagaimana kita senantiasa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan. Di antaranya adalah berlindung dari bahaya yang itu bisa jadi
muncul dari bawah kita, ya. Di antaranya adalah gempa. Ya. Kemudian di sana ada keutamaan juga, ya, bagi orang-orang yang meninggal dunia, seperti mendapatkan pahala orang yang syahid, ya. Di antaranya adalah orang yang meninggal dikarenakan tertimpa bangunan, ya. Ini kan juga di antara hancurnya bangunan itu adalah diakibatkan oleh gempa. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah poin di mana gempa itu atau terjadinya gempa, ya, di muka bumi ini itu juga termasuk dari tanda dekatnya hari kiamat. Sebelum terjadinya gempa yang begitu dahsyat yang menghancurkan apa yang ada di atas bumi, itu juga sudah diawali sebelumnya dengan guncangan-guncangan yang itu bisa juga yang menjadi musibah, karena gempa kemudian itu menjadikan orang banyak yang meninggal, itu kan juga termasuk disebutnya kiamat juga, tetapi disebutnya adalah kiamat suro. Kematian seseorang, ya, walaupun satu orang itu juga disebutnya kiamat, ya, tapi disebutnya kiamat suro. Beda dengan kiamat kubro, kiamat yang besar, itu adalah akhir dari atau hancurnya alam semesta ini, yaitu adalah dengan terjadinya guncangan yang begitu dahsyat. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan dulu, ya, sampai ayat yang pertama ini, ya. Ya, ayat yang kedua pun nanti masih menjelaskan, ya, mengabarkan kepada kita masih berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Wallahu taala alam bisawab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran faedah, ya, bahwasanya kiamat itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, dan itu terjadi dengan goncangan yang begitu dahsyat yang akan menghancurkan, ya, apa yang ada di atas bumi ini. Ya, tentunya ini sebagai peringatan untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut, ya, kepada Allah, takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu mendorong kita untuk bersemangat di dalam beribadah, beramal, ya. Terlebih lagi nanti kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini adalah momen-momen, ya, waktu-waktu yang sangat istimewa, ya. Kita niatkan dari sekarang agar kita bisa beramal yang maksimal nanti di bulan suci Ramadan. Ya, niatnya dari sekarang. Kita niat puasa sebulan penuh gitu, ya. Kita berniat bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan tarawih, dengan qiyamul lail, banyak membaca Al-Quran, wirid, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niatkan dari sekarang. Karena niat yang baik, kalaupun nanti di waktu hari pelaksanaannya kita ternyata terhalang gitu, ya, tidak bisa menunaikan apa yang sudah kita niatkan, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahalanya, karena sudah diniati dari sekarang. Kita berazam, bertekad di dalam bulan Ramadan kita maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi, dan semoga bermanfaat pula kepada jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.